Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Rata Rangkuman Berita. Ya, sekarang nggak perlu repot-repot lagi ya browsing, ngabisin kuota dan ngabisin waktu. Bisa langsung simak saja di Rata ini. Insya Allah semua berita ada gitu, yang lagi viral-viral begitu maksud saya. Ya, baik, langsung saja kita mulai ya. Ini berita yang kami kumpulkan. Berita pertama tentunya tentang PPKM darurat, begitu ya. Jokowi sudah mengumumkan ya akan memberlakukan PPKM darurat yang berisi pengetatan kegiatan sosial dan ekonomi untuk wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 3 sampai 20 Juli ini. Dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan jadi koordinator PPKM. PPKM darurat ya sekarang namanya. Nah, ini dimuat di koran Tempo dan banyak lagi, hampir semua media memuatnya ya. Nah, ini disoroti peran Menteri Luhut yang semakin dominan di Tempo. Kemudian ini oposisicerdas.com menyoroti Jokowi pilih Luhut jadi koordinator PPKM darurat. Nah, ini dikomentari juga oleh Edi Effendi ya. Itu adalah mantan dosen Universitas Syarif Hidayatullah. Melalui akun Twitternya, Mihrabku ya, malah mengajak Jokowi nyanyi ini katanya. Ayo nyanyi kepala pundak Luhut lagi, begitu katanya. Ini, nah pasti banyak yang komen ini ya di Twitter. Salah satunya ada yang komen, wah jangan-jangan the real ... Ada juga ini dari Kang Taufik, ini kehabisan stok pemain ya. Ya ini ada Fardiman mengomentari the real presiden. Dan masih banyak lagi ya yang menyoroti peran Luhut ini, mengingat memang dalam program-program pengetatan sebelumnya juga Luhut dan yang mengepalai begitu, dan memang belum menunjukkan sukses gitu ya dalam mengatasi COVID. Ini ada juga ini yang mengomentari Luhut ini menyebut Luhut ini seperti ini dari Twitter pria di 178. Mengomentari Luhut sebagai menstruasi katanya. Menteri segala tempat, urusan dan situasi. Oh itu singkatan. Ada-ada saja ya netizen ya. Nah ini di Tempo juga disorot ini peran Luhut. Antaranya cuma di Indonesia lah penanganan wabah dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian dengan penggerak Menteri Badan Usaha milik negara. Kini sudah saatnya Presiden Jokowi turun langsung memberikan arahan. Ini dimuat di koran Tempo. Dan ada ulasan lagi ya di bawahnya ya. Meski penutupan Jakarta selama 2 pekan diperkirakan hanya membutuhkan 7 triliun rupiah untuk bantuan sosial, narasi-narasi yang mempertanyakan kebijakan itu terus disebarkan. Makanya tampaknya seperti menghindari lockdown ya. Jadi istilahnya macam-macam ini. Pasalnya, bagi tenaga kesehatan dan epidemiologi, karantina wilayah merupakan satu-satunya cara untuk menolong rumah sakit dari kelumpuhan akibat kebanjiran pasien. Namun pengambilan keputusan berbasis ekonomi seperti yang berjalan selama ini kini diperparah oleh masuknya kepentingan pebisnis. Hal itu terjadi di berbagai lini, dari pengadaan tes antibodi, genus yang tak valid hingga komersialisasi tes PCR, serta ivermectin sebagai calon obat gitu. Jadi inilah yang disoroti. Sementara itu soal gonta-ganti nama ini ya, karena kita tahu namanya gonta-ganti, ada PSBB, PPKM Mikro, PSBB, macam-macam lah ya. Ini juga disoroti koran Tempo lagi ya. Ini memuat gonta-ganti nama kebijakan pandemi. Mengikuti kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia ibarat membaca teks vulgar di bak belakang truk. Lupa namanya, ingat rasanya. Ini ya karena seringnya ganti-ganti nama, ditulis selanjutnya. Sejak pertama kali diterapkan pada April tahun lalu, entah berapa kali namanya berganti dari PSBB, PSBB transisi, PPKM, PPKM berskala mikro, hingga kini PPKM darurat. Kepanjangannya apa? Pasti lebih banyak dari kita yang lupa, bahkan bodoh amat begitu. Bagaimana, netizen tahu nggak kepanjangan PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Saya sudah hafalkan karena sebelumnya, tapi saya tidak yakin masyarakat umum hafal atau tahu ya. Kalau namanya saja kita sudah tidak ingat, apalagi isi ketentuannya.
yang dipahami warga sebatas memakai masker setiap keluar rumah, memeriksa suhu tubuh di kantor dan mal. Tapi tetap saja ya beraktivitas seperti biasa. Hari-hari berjalan seperti biasa, mau darurat atau tidak, kumpul-kumpul jalan terus, bahkan perkawinan tetap diperbolehkan. Cueknya warga 62 terhadap potensi bahaya COVID memang mencemaskan, tapi kita sering lupa bahwa rendahnya partisipasi masyarakat tersebut tak lepas dari minimnya kepercayaan mereka kepada pemerintah. Pemicunya sederhana, sejak awal datangnya pandemi pada permulaan tahun lalu, pemerintah tampak lebih peduli pada pertumbuhan ekonomi ketimbang keselamatan warga negara. Mari kita ingat lagi ya. Rekam jejak pemerintah dalam penanganan pandemi pada permulaan 2020 ketika negara lain menutup semua perbatasan akibat pandemi, pemerintah malah kasak-kusuk mencoba menggait turis Cina, negara asal virus corona. Anggaran untuk menyewa buzzer dan influencer juga sudah dialokasikan. Lalu pada April 2021 ketika pandemi sedang hebat-hebatnya melanda India, pemerintah malah tak sigap menutup penerbangan dari sana dan negara transit lainnya. Alasannya, demi menjaga hubungan bilateral yang baik dengan negara tetangga. Dampaknya, varian virus corona Delta asal India yang lebih mudah menular kini memicu tingginya gelombang kedua pandemi di Indonesia ya. Dan masih banyak lagi nih sorotannya. Sementara itu dari CNN ini, saya buka di CNN ya, berita CNN dari PKS ya. PKS sebut PPKM darurat adalah kebijakan terlambat, sadari bahaya. Begitu. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Neti Prasetyani, menyatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat merupakan kebijakan yang terlambat. Menurutnya, kebijakan PPKM darurat seharusnya sudah diterapkan oleh pemerintah sejak awal lonjakan kasus penularan COVID. Ya, selanjutnya kita beralih ke Gelora News ini ya. Nah, di Gelora News ini memuat berita tentang Luhut Binsar Panjaitan ya, yang geram begitu ya dengan pengamat ya katanya yang bilang begini begitu. Ini dimuat. Kalau ada pengamat bilang begini begitu, ketemu saya begitu katanya ya. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta pengamat yang mengkritik pemulihan ekonomi pemerintah di masa pandemi tidak sembarang bicara. Sebab kata Luhut, langkah pemulihan ekonomi di Indonesia telah menunjukkan keberhasilan. Keberhasilan langkah pemulihan ekonomi itu, kata Luhut, berdasarkan data-data yang ada. Karena itu dia meminta para pengamat tidak membohongi rakyat. Luhut pun siap bertemu langsung untuk memberikan data yang ada. Pemulihan ekonomi juga telah terjadi di pertengahan tahun 2021 ini. Jadi kalau ada pengamat yang mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Ini data yang menunjukkan ya, data menunjukkan, kata Luhut dalam konferensi pers virtual Kamis kemarin ya. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Ini data-data saya, kita bisa dilihat pemulihan ekonomi yang menunjukkan keberhasilan. Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan pemerintah selama masa pandemi. Jadi ditantangin lagi nih sama Luhut ya, untuk debat lagi mungkin. Adu data, bukan debat. Selama masa pandemi ini kita berhasil, Presiden berhasil, semua menavigasi di antara keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi keadaan-keadaan yang sulit. Pemerintah telah melakukan koordinasi untuk menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat, ungkap Luhut. Rizal Ramli nih yang suka adu data, tapi kadang-kadang data itu kan beda dengan fakta ya. Data lain lagi, faktanya lain lagi, kadang-kadang seperti itu. Ini di Gelora News banyak juga yang mengomentari berita tadi ya. Oleh Twitter Don Adam ini ya. Tahun lalu saya pernah mencoba menjadi moderator debat antara Bang Rizal Ramli dan LBP. Hasilnya Luhut Binsar Panjaitan WO. Sekarang nggak WO lagi kah? Gitu ya. Nah ini mengomentari ya, karena kan selalu minta temui saja, tapi ketika mau ditemuin ini malah tidak. Ini menurut Don Adam ya, tahun lalu sudah berusaha. Selain itu Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan, ini dimuat di Kumparan ya, kita jujur, ini tumben jujur, kita jujur tidak memprediksi akan terjadi lonjakan. Setelah Juni ada kenaikan luar biasa, kata Luhut. Di luar prediksi katanya ya. Tentu saja ini menuai kontroversi ya, pasti banyak yang komentar.
kok bisa di luar prediksi, padahal setiap hari di medsos, di televisi, di media begitu banyak pakar kesehatan, epidemiologi memberi masukan ya, malah kadang-kadang diserang oleh buzzer. Nah ini juga dikomentari oleh Republik Dagelan ini ya. Ya gimana bisa memprediksi yang dipakai buzzer, pandemi kok pakai buzzer. Ahli pandemi dan tenaga kesehatan diabaikan, masukan mereka malah sering diserang buzzer, ya ambiar gitu ya. Ada yang mengomentari ini, ya yang paling terkenal adalah tweet legendaris Desi atau Denny Siregar. Ada juga yang komentar ini dari Bella Diva Lisa. Apapun masalahnya buzzer solusinya begitu ya. Selanjutnya ini dari Kumparan. Masih tentang diambil dari konpres virtual LBP semalam ya, bahwa tentang bansos ini ya, kita akan kasih cash, kalau bentuk barang nanti ada markup lagi, ada korupsi lagi tegasnya. Luhut, bansos diberikan 2 bulan dalam bentuk cash, biar tidak ada korupsi katanya. Bagaimana netizen setuju? Apakah menjamin ini? Kadang-kadang justru tertahan di RT seperti itu ya kalau cash itu. Sementara kalau barang seperti bansos kemarin, korupsi, itu gimana dong? Untuk bansos dan subsidi listrik akan diberikan lagi, bansos akan diberikan untuk 2 bulan. Kita tadi sudah bahas juga dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Menteri SDM, kata Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KCPPEN menerangkan bansos kali ini akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Meskipun Luhut belum menyebut berapa besarnya, sebelumnya besaran bansos tunai adalah Rp300.000 setiap keluarga. Alasan utama bansos diberikan dalam bentuk tunai adalah untuk meminimalisir potensi korupsi. Kita kasih cash, kalau bentuk barang nanti ada markup lagi, ada korupsi lagi, tegas Luhut. Seperti diketahui, bansos untuk masyarakat terdampak pandemi di periode pertama ternyata malah dikorupsi oleh Mensos kala itu, Juliari Batubara. Saat itu paket bansos memang diberikan dalam bentuk sembako yang ternyata malah di markup dan jadi bancakan korupsi. Baik, selanjutnya ini ada catatan kritis ya dari Alvin Lee ini. Ini Twitternya Alvin Lee. Mengapa sampai dengan detik ini pemerintah tidak berani menutup gerbang penumpang internasional? Varian COVID-19 berasal dari negara lain, kemudian meluas karena mobilitas domestik. Percuma batasi mobilitas domestik jika gerbang internasional terus dibuka. Ini juga dirasa tidak adil mungkin bagi masyarakat ya. Kita tahu nanti mudik nggak boleh, semua dibatasi, tapi kemudian TKA Cina boleh datang atau penerbangan internasional tidak dibatasi seperti halnya di domestik. Jadi seperti tidak konsisten begitu ya. Nah ini yang disoroti Alvin Lee di Twitternya. Selanjutnya ada lagi ini yang viral. Kali ini sebenarnya yang viral kayak kurang penting ya sebenarnya. Malah statement Jokowi yang mengatakan tidak pernah sarapan sejak pandemi. Ini malah justru viral loh. Jokowi ngaku tidak pernah sarapan sejak COVID-19 meningkat. Sarapannya angka-angka, dimuat di Gelora News dan di media lain tentunya. Presiden Jokowi membeberkan bukti aktivitas ekonomi yang mulai menunjukkan adanya perbaikan kendati Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19. Saya tidak tahu ya ini perbaikannya ukurannya di mana. Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Munas 8 Kadin di Kendari ya. Ini angka-angka yang tiap pagi masuk ke saya. Saya nggak pernah sarapan, sarapannya angka-angka, kata Jokowi. Nah ini yang kemudian jadi viral ya. Komentarnya macam-macam dah pastinya. Ada yang mengatakan, saya percaya jika Pak D. Jokowi nggak pernah sarapan sejak corona. Seperti saya percaya 11.000 triliun di sakunya, tidak menaikkan BBM, 10 juta lapangan kerja, Mopnas SMK, muliakan petani, pengangguran digaji, $10.000 itu katanya. Ya banyaklah kita baca Twitter serupa ya. Mungkin saya tambahi juga nih, penguatan KPK, revisi Undang-Undang ITE begitu ya. Dan macam-macam begitu. Ada juga yang komentar ini, aduh kapankah sinetron ini berlalu katanya. Ini selanjutnya dimuat di oposisicerdas.com ya, melalui Twitternya. Jokowi dituding lip service lagi, ini kita baca. Jokowi dituding lip service oleh politikus Demokrat usai sebut vaksinasi sudah capai 42 juta dosis.
Pada Kamis 1 Juli 2021, Presiden Jokowi mengatakan program vaksinasi COVID-19 Indonesia sudah mencapai 42 juta dosis. Hal itu berdasarkan data hingga per Rabu 30 Juni 2021. Lalu Jokowi mengatakan bahwa target penerima vaksin pada bulan Juli sebanyak 34 juta dosis. Terkait hal tersebut, politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik mempertanyakan pernyataan Jokowi yang mengklaim bahwa vaksinasi sudah mencapai 42 juta. Rahlan mempertanyakan klaim presiden tersebut berdasarkan ukuran dosis atau vaksinasi. Melalui akun Twitternya, Rahlan Nasidik, ia mengatakan bahwa data vaksinasi KPC PEN per 26 Juni 2021 jumlah penerima vaksinasi baru mencapai 26 juta. Ini Twitternya ya. Nyuwun sewu Pak, wah ini sopan ini kritiknya, pakai nyuwun sewu kan ya. Nyuwun sewu Pak Jokowi, ukurannya dosis atau vaksinasi. Data vaksinasi dari KPC PEN menyebut per 26 Juni jumlah warga penerima vaksin pertama baru 26 juta dan penerima vaksin kedua baru 13 juta, kata tulis Rahlan Nasidik. Lo angka 42 juta tadi gimana? Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa jumlah vaksinasi 42 juta yang diklaim Jokowi masih jauh. Ia pun mempertanyakan apakah Jokowi sedang melakukan lip service seperti yang dituliskan oleh mahasiswa BEM UI beberapa waktu lalu. Masih jauh dari 42 juta yang Bapak klaim. Nyuwun sewu, Bapak lip service lagi ya, tulis Rahlan. Nah, selain itu ada juga yang menyoroti soal PPKM darurat ini karena dilakukan atau diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 20 Juli. Padahal kita tahu tanggal 19 sampai 20 Juli itu Idul Adha begitu ya. Nah, ada yang mempertanyakan ini mengapa tidak diberlakukan sampai tanggal 18 Juli saja. Dan mungkin bisa dimulai lebih awal ya karena kita tahu menurut media Singapura, Straits Times katanya mulai 30 Juli, tapi ternyata dimulai 3 Juli. Pada tanggal 30 Juni itu justru Presiden malah datang ke Kendari ya untuk menghadiri Munas Kadin di Sultra. Ini jadi orang kenapa Idul Adha begitu kan? Ya ini dipertanyakan. Jokowi resmikan PPKM hingga 20 Juli, Demokrat itu Idul Adha. Politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara mempertanyakan kebijakan PPKM yang akan berlaku hingga Idul Adha. Dia bertanya apakah Jokowi tidak melakukan ibadah kurban. Selain itu, ia juga heran kenapa kebijakan ini tidak dilakukan sampai 18 Juli. PPKM sampai 20 Juli 2021 itu pas tanggal Idul Adha Pak D. Jokowi, nggak sholat Id katanya, nggak potong hewan kurban. Kenapa PPKM nggak 14 hari tanggal 18 Juli saja berakhir, tulisnya. Itu yang menyoroti Idul Adha ya. Tapi memang hari-hari besar juga kadang-kadang di hari-hari besar juga itu meningkat sebenarnya ya jumlah penyebaran virus corona. Tetapi mungkin yang disorotin di sini bukan pengetatannya tapi konsistensinya. Karena kadang-kadang diketatkan udah orang tidak bisa sholat Id misalnya, tidak bisa merayakan Idul Adha. Tetapi di sisi lain yang tadi tuh Munas Kadin dihadiri atau acara-acara yang lain, mungkin ini yang membuat publik protes. Seandainya konsisten mungkin peraturannya mungkin masyarakat mau tidak ada yang protes-protes macam begini mungkin ya. Nah selanjutnya ini di RMOLID menyoroti nih ya, sudah diperingatkan sejak lama Kasatgas ID. Kenapa kita terkejut kasus COVID melonjak? Seharusnya tidak terkejut, ini sudah bisa diprediksi sebenarnya ya. Lonjakan kasus COVID-19 Indonesia seperti halnya terjadi hari ini seharusnya sudah bisa dibaca sejak jauh-jauh hari lalu. Tidak sedikit pakar kesehatan yang kerap memperingatkan soal bahaya penyebaran virus corona bila tidak disikapi serius. Terlebih dengan masuknya varian baru ke Indonesia. Saya tidak mengerti mengapa kita terkejut dengan jumlah kasus COVID-19 yang melonjak atau rekor kematian yang tercipta pada hari ini 504 jiwa. Ini tak terelakkan dan sudah dibahas jauh-jauh hari, kata Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 ID, Profesor Zubairi Jurban di akun Twitternya. Selanjutnya di Koran Tempo juga menyoroti nih, angka kasus infeksi virus corona kembali melonjak meski jutaan masyarakat telah menerima vaksin. Manajemen dan kebijakan pemerintah gamang. Ini menurut
koran Tempo ya editorialnya, kenapa vaksin tak bisa menangkal virus corona? Ini menjadi pertanyaan orang, mengapa ketika banyak dilakukan vaksinasi justru angkanya bukannya malah turun, malah melonjak dan terjadi gelombang kedua. Ini bahkan sebelumnya sempat ada simpang siur informasi ya, dikatakan jika sudah divaksin maka nanti meskipun terinfeksi tidak akan parah. Tapi nyatanya banyak yang sudah divaksin dua kali bahkan sampai meninggal. Ini tidak sedikit juga termasuk tenaga kesehatan dan banyak ya korban meninggal yang sebenarnya sudah divaksin ini. Ini di koran Tempo menulis gelombang kedua infeksi virus corona adalah buah kegamangan pemerintah dalam menerapkan kebijakan mencegah penularan. Maju mundur penerapan karantina wilayah secara ketat, kendati telat, mendorong masyarakat abai terhadap protokol kesehatan. Lonjakan jumlah kasus infeksi tak lepas dari longgarnya pembatasan interaksi akibat euforia terhadap vaksin dan kebijakan pemerintah yang tak jelas. Ya, kita tinggalkan masalah virus corona ini ya. Sekarang kita beralih ke informasi lainnya. Ini tentang masih tentang BEM UI, tentang kritikan BEM UI ini terus berlanjut ya. Kita tahu usai kritikan tentang the king of lip service, beberapa anggota BEM UI medsosnya diretas dan setelah itu jejak digitalnya digali begitu ya. Maka sudah muncul lain berbagai informasi. Ini salah satunya ditulis di Nadirsa ya, Twitternya. Setelah akunnya diretas, kini jejak digital mulai digali. Oh ketahuan, ternyata anak HMI pernah ke istana ketemu Bu Ani, pernah menolak pembubaran FPI tanpa pengadilan dan seterusnya. Nah inilah yang kemudian digoreng ya, padahal sebenarnya tidak ada yang salah ya jika menolak pembubaran FPI di luar pengadilan begitu ya. Setelah itu karena memang seharusnya melalui pengadilan seperti sebelumnya ya, HTI. Selanjutnya juga tentang pernah ketemu SBY ini juga digoreng ya. Ini salah satunya di Twitter Surya Makmur Nasution ini ya. Dia meretweet ini, diduga ketua BEM UI anak asuhan kubu Cikeas. Leon berkomentar, itu momen saya SMP menang lomba karya tulis. Digoreng katanya ini asuhan kubu Cikeas atau SBY. Dijelaskan sini, Pak SBY undang Leon ke istana karena berprestasi. Waktu itu yang bersangkutan masih sekolah di SMP. Begitulah hendaknya seorang presiden memberi apresiasi yang berprestasi, bukan memberi karpet merah ke istana bagi pembela rezim. Ini mungkin maksudnya mengundang buzzer begitu ya. Fotonya kan sempat beredar ya, buzzer yang ke istana. Nah ini pasti mengundang komentar banyak lagi di Twitter. Ini yang agak lucu ya. Tiba-tiba muncul juga ini ada semacam gerakan tandingan. Itu biasa ya, ketika dulu ada 212, kemudian ada apa? Pawai kebangsaan. Selalu ada tandingan-tandingannya. Termasuk kritikan BEM UI ini tiba-tiba ada tandingannya. Ini di tweet oleh Azam Mujahid Izul Haq ya, yang meretweet berita dari Gelora. Selalu tiba-tiba muncul tandingan, sungguh membagongkan ini ya. Ini di berita di Gelora, kritisi BEM UI, BEM se-Jabodetabek, politik mahasiswa adalah pengabdian katanya. Jadi tiba-tiba ada sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan BEM se-Jabodetabek mengkritisi sikap BEM UI ini ya. Saya bacakan. Sejumlah elemen mahasiswa yang mengklaim berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa se-Jabodetabek menyayangkan sikap eksklusifisme BEM UI. Elemen BEM yang berasal dari Jabodetabek itu menilai sikap yang dilakukan oleh BEM UI tidak mewakili perasaan mahasiswa Indonesia. Nah ini tentunya mengundang banyak komentar. Salah satu yang disoroti karena di sini dalam konferensi pers itu disebutkan ada 10 BEM se-Jabodetabek. Mereka adalah BEM Indonesia Banking School, BEM STMIK Jayakarta, BEM Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal, dan masih banyak lagi ya, ada 10 ya. Tapi banyak yang meragukan juga tentang BEM tandingan atau BEM se-Jabodetabek ini. Salah satunya ini sudah di tweet oleh Leon Alvinda Putra juga ya. Tidak cukup dengan peretasan atau fitnah di sosial media. Kini upaya delegitimasi gerakan juga dilakukan dengan membenturkan elemen mahasiswa dengan mencatut nama lembaga secara palsu. Karena ini sambil retweet bantahan ya pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa STIE Indonesian Banking School yang mengatakan bahwa tidak terlibat dalam gerakan BEM se-Jabodetabek ini. Ya ini selalu ada dua kubu, semuanya dibikin dua kubu ya, dipecah jadi dua termasuk BEM ini.
Selanjutnya ada lagi yang mengkritisi ini dari Sujiwo Tejo ya. Telak Sujiwo Tejo meminta giliran BEM UI yang panggil rektor, suruh klarifikasi jabatan komisaris BUMN. Ayo Pak Rektor berani nggak, katanya, ini di retweet oleh Marlina ya. Ya sebelumnya kan rektor memanggil BEM UI, sampai hari Minggu dipanggil gitu ya untuk menghapus tweetnya. Terus kata Sujiwo Tejo, ini sekarang gantian, seharusnya BEM UI yang panggil rektornya untuk menjelaskan kok bisa rangkap jabatan begitu ya. Kita beralih ke berita lain, ini ada berita tentang perempuan penghina Al-Quran ya, yang kasusnya dihentikan karena apa? Sudah bisa ditebak, karena pelaku menderita gangguan jiwa. Beredar beberapa video viral yang diunggah akun Facebook bernama Ani yang menampilkan seorang wanita menghina Al-Quran hingga membakar bendera merah putih. Setelah ditelusuri, Polri menjelaskan bahwa video tersebut telah beredar pada 2020 dan sudah ditangani. Terkait video viral ini, setelah dilakukan penyelidikan oleh Subdit 1 Pidum, ternyata adalah video tahun 2020 yang terjadi di wilayah hukum Polres Karawang. Ujar Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono. Rusdi mengatakan kasus tersebut telah ditutup. Pasalnya, wanita yang ada di dalam video itu mengalami gangguan jiwa sehingga penyidikan dihentikan. Kasus dihentikan penyidikannya karena hasil observasi psikiatri terhadap pelaku diklasifikasikan mengidap penyakit kejiwaan. Nah, ini sebelumnya memang viral di medsos ya, seorang wanita menghina Al-Quran, begitu membawa Al-Quran dan mengatakan kata-kata yang nggak patut saya kutip ya, kata-kata yang sangat tidak senonoh lah ya. Kemudian juga menginjak-injak bendera merah putih. Tapi ya ini akhirnya dihentikan penyidikannya karena menderita gangguan jiwa. Baik, selanjutnya kita beralih ke berita lainnya. Rata kali ini akan kita tutup dengan berita duka ya. Hampir setiap hari ini memang ya kita baca di timeline medsos tentang berita duka. Kali ini ekonom Senior Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Eni Sri Hartati meninggal pada Kamis 1 Juli 2021. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu saya kaget sekali mendengar berita ini karena tidak lama, berapa waktu yang lalu, tanggal 15 Juni lalu, Realita TV baru ada wawancara ya dengan almarhumah ini ya. Waktu itu mungkin belum kena COVID. Almarhumah termasuk narsum langganan lah ya di Realita TV karena pemikiran-pemikirannya yang kritis di bidang ekonomi. Jadi kami semua mengucapkan turut berduka cita tentunya. Sebenarnya sudah ada 3 orang ya narsum di Realita TV yang meninggal dunia akibat COVID. Yang pertama dulu Birgaldo Sinaga, itu juga adalah narasumber Realita TV tayangan perdana. Kita menampilkan Birgaldo Sinaga, sudah meninggal juga karena COVID. Kemudian Neta Espane ketika membongkar kasus buron Joko Chandra. Dan yang terakhir ini Ibu Eni Sri Hartati ya. Jadi ada 3 yang meninggal dan jangan lupa ada 1 yang masih di penjara, Syahganda Nainggolan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selanjutnya ada berita lain lagi ya. Termasuk berita duka, ini peramal Mbak Yu yang meninggal dunia. Hal ini dibenarkan oleh salah satu tim YouTube-nya Yan Pratama Adi. Ya, Mbak Yu ini sempat populer karena meramal Presiden Jokowi akan lengser, meskipun kemudian diralat ya setelah banyak diserang gitu ya. Nah, ini seperti biasa, ini selalu ada ungkapan-ungkapan duka cita yang unik atau ya yang gimana ya. Kalau dulu kemarin periode yang rata yang sebelumnya episode kita bacakan ungkapan duka cita dari Mahfud MD. Sekarang saya bacakan ungkapan duka cita dari Henry Subiakto. Henry ini adalah guru besar ya FISIP UNER yang sekaligus staf ahli Menkominfo begitu ya. Ini saya bacakan ucapan duka cita untuk Mbak Yu. RIP Paranormal Mbak Yu meninggal dunia. Almarhumah pernah meramal Presiden Jokowi lengser tahun ini, tapi justru Allah baru saja memanggilnya. Semoga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan keikhlasan, amin. Begitu ya. Nah ini pasti langsung banyak yang membalas komennya nih. Salah satunya dari Haryo Kusumo yang bergelar profesor kok ngasih ucapan bela sungkawa begitu ya katanya.
Ada yang mengatakan ini kalimat yang tak pantas, begitu dari Selalulah. Dari Oyes ini ya, dia kan meramal presiden lengser, bukan meramal dirinya meninggal. Beliau lebih dulu dipanggil, itu urusan lain Pak. Bagaimanapun innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya, itulah tadi kumpulan rangkuman berita yang kami kumpulkan di Rata ya. Silahkan bisa komen juga tentang berita-berita yang terjadi. Pastikan terus mengikuti Rata atau rangkuman berita. Demikian juga ada program lainnya, kita ada Sarita, Sarinya Berita, yaitu berisi dialog dengan narasumber-narasumber bermutu pastinya. Akhirnya saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.